dinamika, tantangan. Karena saya berpikir memang hidup saya akan persembahkan untuk melayani ya. Dan ketika ada tantangan, dinamika-dinamika, saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Amin. Sendiri ya. Dan terima kasih untuk kebenaran firman-Nya ya, untuk firman hari ini, di mana ada kebenaran pasti ada kedamaian. Jika ada kedamaian pasti akan ada ketenangan ya. Siapa sih yang tidak butuh damai, tidak butuh ketenangan ya? Kita pasti semua butuh ya. Karena apa, kalau kita tidak damai, tidak tenang, bagaimana kita bisa bekerja, kita bisa beraktivitas, kita bisa beribadah ya. Sehingga ya luar biasa, saya tidak akan kupas banyak khotbah hari ini, tapi saya percaya ya, ketika kita hidup dalam kebenaran ya, pasti akan ada kedamaian ya. Dan jika ada kedamaian pasti ada ketenangan. Sebagai umat manusia, kita pasti punya tantangan ya. Setiap hari iblis yang mengintai ya di sekitar kita. Saya pun seperti itu, Bapak Ibu Saudara, Bapak Mama semua. Saya akan minta kekuatan setiap waktu, Tuhan menjaga dan melindungi saya. Kenapa? Iblis tidak pernah tinggal diam, akan berusaha bagaimana menarik kita, bagaimana mempengaruhi kita. Sehingga memang sebagai anak-anak Tuhan ya, mari saya mengajak kita bersama ya, untuk kita hidup dalam kebenaran dan kita saling menopang, kita saling mendukung, saling mendoakan ya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian ya, sebagai Bupati Sumba Barat Daya, hari ini bentuk cinta ya, bentuk kebersamaan kami kepada semua ya. Jadi saya berada di tengah-tengah ya, tidak boleh memihak kepada salah satu denominasi atau salah satu agama. Saya menjadi milik Sumba Barat Daya. Jadi ketika Bapak Mama, gereja, apapun juga saya hadir, saya pasti hadir ya. Kalau saya ada waktu, kecuali mungkin saya lagi tugas keluar dan lain sebagainya, itu ada rapat yang mungkin tidak bisa ditinggalkan ya. Sehingga kehadiran ini dan kehadiran saya juga ingin membangun hubungan yang baik, silaturahmi kita dengan gereja. Kenapa? Kalau pemerintah hanya hadir mungkin sewaktu-waktu kami melakukan kunjungan, tapi kalau gereja hampir setiap hari berada di tengah-tengah jemaat. Sehingga memang kerjasama yang baik antara pemerintah dan gereja harus ada, harus lahir ya. Karena apa? Yang dilayani oleh gereja adalah masyarakat Sumba Barat Daya ya. Jadi sehingga ketika juga gereja punya kegiatan, gereja punya event menghadirkan pemerintah, saya akan selalu hadir bersama dengan Bapak Mama semua ya. Visi Sumba Barat Daya bagaimana mewujudkan SBD hebat yang sehat, yang cerdas, sehat, berketahanan pangan, berbudaya, menyongsong Indonesia Emas 2045 dengan ada 7 misi yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat Daya. Banyak upaya-upaya yang kami akan lakukan, yang akan kami kerjakan, bagaimana bisa mendorong masyarakat untuk hidup lebih baik lagi ke depan ya. Jadi ada berbagai program ya di sektor pertanian, sektor pariwisata, pendidikan, kesehatan ya. Pemberdayaan masyarakat kita akan dorong Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat ya. Program-program ada, sektor pertanian ada alat pertanian, ada pupuk, bibit ya, ada juga kelompok-kelompok tani, alsitan kita akan berikan ya, ada kelompok UMKM dalam rangka pemberdayaan masyarakat ya, bantuan perkelan, bantuan mesin potong batu, bantuan ayam petelur, peternak, bantuan tenun. Ini banyak sekali program yang sudah kami rancang 5 tahun ke depan ya. Nah, bagaimana program ini bisa sampai kepada Bapak Mama? Perlu ada komunikasi yang baik ya. Kita akan komunikasikan, mungkin di dalam gereja ada kelompok tani, ada kelompok tenun, ada kelompok UMKM, boleh disampaikan kepada pemerintah ya. Kita akan tindak lanjut ya. Dan ini 5 tahun ke depan Bapak Mama. Tahun ini mungkin masih ada yang kurang, masih ada tahun 2026, 2027 sampai dengan tahun 2030 ya. Banyak program. Ketika dulu mungkin saya pernah kampanye keliling, Bapak Ibu mendengar tagline kami ya, menyala Angle ya. Artinya bagaimana kami memastikan seluruh Sumba Barat Daya menyala. Ini bukan karena hanya sekedar janji politik, tapi ini memang sesuatu yang vital, harus pemerintah hadirkan dan pastikan masyarakat menikmati listrik sampai ke pelosok-pelosok ya. Jadi Tuhan, atas dukungan doa Bapak Mama, memang kami alokasikan juga dari APBD 2 untuk memberikan meteran gratis kepada masyarakat ya. Ada tahun ini kurang lebih 1.200 meteran yang akan kami bagikan secara gratis kepada masyarakat. Selain itu Bapak Mama, saya juga sudah kembali dari Jakarta kemarin, bertemu dengan Menteri ESDM Pak Bahlil. Pak Bahlil, kami bicara terkait persoalan di Sumba Barat Daya, rasio elektrifikasi sangat rendah, sehingga kita mendapat dukungan dari pusat bahwa Sumba Barat Daya penugasan
kepada masyarakat, ya. Doakan agar semua proses berjalan baik. Saya sudah ketemu dengan salah satu direktur, kita sudah Zoom meeting dengan Kepala Dinas ESDM di provinsi, dan provinsi juga mengalokasikan anggaran yang menjadi hal penting. Doa dari Bapak Mama agar apa yang menjadi rencana-rencana baik itu Tuhan berkati dan itu bisa kita eksekusi, kita pastikan sampai di tengah masyarakat, ya. Dan saya memang sudah janji satu periode saya jadi Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya bersama Pak Angga, kita pastikan seluruh Sumba Barat Daya menyala, ya. Kami sudah pikir dengan kekuatan fiskal yang ada, kekuatan keuangan, Bapak Mama, kami sudah punya rencana. Ini bukan janji-janji, tapi memang kami sudah punya plan bahwa kami harus menyelesaikan masalah listrik di Kabupaten Sumba Barat Daya. Kenapa? Kita bicara SDM, bagaimana anak-anak yang di kampung mereka bisa menikmati listrik mau belajar, bagaimana ekonomi masyarakat bisa bertumbuh, malam hanya tidur, tidak ada aktivitas lebih. Tapi jika ada fasilitas listrik, mungkin mereka punya kegiatan tambahan, anak-anak bisa belajar, mama-mama mungkin ada UMKM, tenun dan lain sebagainya, ya di malam hari bisa memaksimalkan waktu sehingga bisa ada manfaatnya bagi kehidupan, terutama bagi ekonomi, ya. Beasiswa juga kami berikan kepada anak-anak yang kuliah, ya. Nanti juga SD, SMP, SMA kita dorong beasiswa lewat PIP. Untuk yang universitas kita berikan beasiswa, dan nanti juga kita akan berikan beasiswa kepada anak-anak, ya, SMA. Jadi nanti saya akan kirim anak-anak untuk sekolah di Taruna Nusantara, ya. Kenapa? 2045 itu Indonesia emas, bonus demografi. Bagaimana usia produktif lebih tinggi daripada usia-usia lansia dan lain sebagainya, usia produktif. Nah, kalau usia produktif nanti lebih banyak, tapi tidak punya skill, tidak punya kemampuan, akan menjadi beban negara. Selain itu menjadi beban juga bagi gereja. Sehingga saya mau 2045 banyak bintang bertaburan di Kabupaten Sumba Barat Daya, ya. Bintang-bintangnya itu seperti apa? Kapolresnya, dandimnya, kajarinya, ya, ketua pengadilan, ya. Pokoknya jabatan-jabatan strategi itu diisi oleh anak-anak Sumba Barat Daya. Caranya bagaimana? Pemerintah harus hadir memberikan fasilitas. Salah satu beasiswa di Taruna Nusantara, ya. Dan juga kita bersyukur tahun ini kita akan mendapatkan salah satu sekolah unggulan, ya, sekolah berbasis asrama dari pemerintah pusat, dari Bapak Presiden, namanya Sekolah Rakyat. Kita akan bangun di Lora, ya, dan doakan agar lancar, ya, Sumba Barat Daya dapat itu SMP, SMA yang berbasis asrama. Jadi anak-anak kita akan khususkan, mereka semua ditanggung oleh pemerintah, ya. Ini akan kami lakukan, Bapak Mama. Bantuan rumah layak huni juga kita berikan kepada masyarakat, ya, sehingga bisa masyarakat punya tempat yang layak untuk mereka bisa hidup, dan anak-anak juga bisa bertumbuh, karena memang ada persoalan stunting yang masih cukup tinggi di Kabupaten Sumba Barat Daya, ya. Selain itu, Bapak Mama, ke depan pemerintah akan mendorong bagaimana peningkatan pariwisata di Kabupaten Sumba Barat Daya. Kenapa? Karena kita punya potensi. Kalau pariwisata kita dorong, multiplier effect, seluruh sektor itu akan bergerak, ya, sehingga kita mendorong pariwisata, investasi kita buka. Puji Tuhan, beberapa teman-teman investor saya sudah datang kemarin, ada dari Jerman, ada dari Jepang, akan membangun hotel, ya. Salah satu di Kahale nanti akan membangun hotel bintang 6, lebih bagus dari Nihiwatu, ya. Nanti di Kodi juga akan bangun resort, ya. Kenapa Bapak Mama kita buka pariwisata di sini? Karena nanti akan menyerap tenaga kerja. Anak-anak kita punya ruang untuk bekerja, ya, karena memang moratorium pengangkatan tenaga kontrak, P3K juga masih bertahap, PNS juga masih bertahap, sehingga ada upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah. Dan Bapak Mama, kita akan tata pariwisata kita di Sumba Barat Daya sehingga banyak yang akan datang berkunjung di Sumba Barat Daya. Kalau banyak yang datang, uang banyak berputar, ya, tentu akan berdampak pada masyarakat kita, ya. Ini upaya-upaya yang kita lakukan sehingga sebelum kita membangun pariwisata lebih baik lagi, kita juga ingin meminta dukungan Bapak Mama mendukung program kebersihan, ya. Kita ini untuk daerah Baru Mekar masih bisa kita tata. Kita sudah punya tempat pembuangan akhir, ya, itu ada di Karuni. Nanti sampah-sampah masyarakat bisa dibuang ke sana, kita akan kelola. Dan harapan saya, ya, kita menjaga kebersihan, tidak boleh ada sampah-sampah mulai dari rumah kita, lingkungan kita, dan masyarakat kita, ya. Sehingga kalau di daerah kita bersih, Bapak Mama, orang akan nyaman, ini sehat.
kita akan dorong bagaimana daerah kita ini menjadi daerah yang indah, daerah yang cantik, nyaman ya, untuk ditinggal, untuk bekerja dan untuk berinvestasi. Karena kita mau mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat ya. Pertanian kita akan support. Banyak hal akan pemerintah lakukan Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Sehingga mohon dukungan doa dari kita semua ya. Saya juga akan membuka penyeberangan dari Wekelo, Lembar sampai ke Surabaya. Kita akan masukkan Egon di Kabupaten Sumba Barat Daya. Yang biasa, sehingga ada istilahnya kompetisi ya, tidak ada monopoli dari satu kelompok ya, tapi masyarakat dibuka ruang untuk bisa berbisnis, berusaha dan lain sebagainya ya. Nah, ini upaya yang kami lakukan Bapak Ibu Saudara sekalian. Lewat perayaan hari ini juga ya, saya bisa menyampaikan agar Bapak Mama bisa mendukung apa yang menjadi program-program pemerintah. Jika ada masyarakat atau jemaat yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah, boleh datang ke kami ya. Datang di kantor, datang di rumah saya, bertemu saya di mana saja, sampaikan aspirasinya dengan baik ya. Tidak perlu dengan demo-demo, rugi kalau demo Bapak Mama. Kita berpanas-panasan. Tapi kalau mau demo juga boleh ya. Tapi sebelum demo telepon saya dulu. Mama Bupati mau demo, nanti ada berapa orang? Oh, 300 orang. Oke, kita siapkan makan siang ya. Habis kita siapkan makan siang, kita siapkan lagi es campur ya. Jadi habis makan, minum es sudah dingin. Kalau hati sudah dingin, hati sudah tenang, pasti yang keluar juga itu kebaikan semua. Jadi ya nanti demonya dengan cara yang santun ya. Nah, jadi artinya tidak dilarang Bapak Mama untuk menyampaikan aspirasi, monggo silakan ya. Tapi dengan etika yang baik ya. Jadi mungkin ini beberapa hal yang saya sampaikan ya. Nah, selamat Paskah untuk kita semua, semoga damai Kristus bersama kita semua ya, dan ada di hati kita ya, di tengah rumah tangga kita juga ya, damai Kristus selalu ada di lingkungan kita, di gereja, di masyarakat, di mana saja kita berada ya. Saya berharap kita bisa memancarkan damai Kristus ya lewat kehidupan kita. Ini mungkin beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf jika ada hal, ada kata yang kurang berkenan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Baik, doa kami, Mama, Ibu Bupati, diberikan sehat kuat oleh Tuhan.